Oke, cek 1 2. Oke. Nah, kita akan masih bahas soal proses puasong ya. Ini soal tahun 2022. Oke, coba kita bahas dulu, baca bersama-sama. Oke. Kedatangan pengunjung di suatu supermarket, di sini supermarket ya, mengikuti proses puasong dengan intensitas 5. Oke. Supermarket buka pada pukul ini. Oke. Jadi ada beberapa informasi yang perlu diketahui, yaitu sini informasinya apa? Kalau proses kedatangan pelanggan, pengunjung aja biar konsisten, pengunjung berdistribusi apa tuh? Oh, mengikuti proses puasong. Sorry. Oke, mengikuti proses puasong. Nah, ada rate-nya tuh. Rate itu intensitas ya, rate itu intensitas. Nah, rate itu kan lambda ya, kamu tahu kan? Di puasong lambda itu kan rate ini. Itu rate ya. Rate-nya berapa? Intensitasnya 5 ya, berarti lambda 5. Oke. Terus supermarket buka jam 8 ya, pagi harusnya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu, proses puasong kan berarti namanya distribusi puasong ya, pakai distribusi puasong. Ya, namanya proses puasong juga adalah gunanya distribusi puasong apa? Ya, mengukur banyaknya kejadian dalam waktu ya, dalam suatu waktu ya. Dalam suatu waktu, ingat terus proses puasong ini. Nah, kalau udah tahu gimana sekarang? Yuk. Dan kita tahu juga, ini penting ya. Kalau ada X berdistribusi puasong parameter lambda, PMF-nya apa? Karena puasong itu diskrit ya. Dan kamu tahu proses puasong kan banyaknya kejadian diasumsikan sebuah bilangan bulat kan? Kenapa? Ya udah, nggak mungkin banyaknya kejadian 1,5, 2,5, 3,5, nggak ada kan? Yang ada banyaknya kejadian 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada asumsi selanjutnya itu banyaknya kejadian pada waktu 0 kan? Ya pasti nggak ada ya, diasumsikan nggak ada dulu. Oke, itu dulu ya. N0 itu pasti udah selalu 0. Pada waktu ke 0 itu banyaknya kejadian. Oke. Sekarang PMF-nya puasong apa berarti? Pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial ya. Nah, ini dia. Nah, X-nya selalu ini. Oke. Sorry. X-nya harusnya gini. Udah. Ya sudah, sekarang kita kerjakan soalnya. Hitunglah peluang paling sedikit ada 2 pengunjung datang selama 30 menit pertama. Oke. 30 menit pertama ya, berarti setengah jam ya. Misalnya ini 0, 30 menit. 30 menit. Oke. Nah, kamu disuruh di sini hitung nih. Yaitu dalam 30 menit ini ya, sekurang-kurangnya paling sedikit ada datang selama 30 menit itu paling sedikit ada 2 ya. Nah, di sini kamu hitung dalam selang ini. Nah, kita tahu berarti di sini hitung adalah PX kan pengunjung datang selama 30 menit. Paling sedikit 2 pengunjung, berarti kan ngitung ini kan sebenarnya goal kita.
Nah, oke. Nah, kamu nggak boleh langsung tulis X ya sebenarnya di sini, ya. Karena bingung apa itu X. Nah, definisiin dulu. X itu banyaknya pengunjung datang ke supermarket dalam waktu datang selama berapa? Nah, selama 30 menit pertama ya. Nah, berarti panjang selangnya berapa? 30 menit ya. Dan kamu tahu berarti apa di sini? Kan kamu tahu di sini distribusi Poisson itu kalau punya NT kurang NS itu apa? Banyaknya kejadian di waktu T di antara T sampai S kan? Ya. Itu artinya apa? Distribusinya Poisson lambda T min S ya. Nah, NT min NS udah diwakili X ya. Berarti X itu ya banyaknya kejadian dalam selama 30 menit rentangnya. Ya, prosesnya Poisson lambda T min S. T min S itu selangnya itu 30 menit ya. Berarti 30 menit itu adalah di sini asumsinya per jam kan pakainya. Setengah jam berarti setengah ya kali setengah. Oke, paham ya? Poisson berapa ini? Lambdanya kan 5. Berarti 5/2 itu 2,5 ya. Parameter boleh bilangan desimal gini-gini ya. Kalau banyaknya kejadian tetap harus bilangan bulat atau asli. Oke, paham ya? X itu banyaknya pengunjung datang selama 30 menit. Udah kayak gini lah. Ibaratnya kalau kamu bingung, XT itu N-nya setengah jam lah. Ya, N-nya setengah jam. N-nya waktu di setengah jam. Dan kamu tahu N setengah itu kan N setengah kurang N0. Dan kita tahu banyaknya kejadian N0 itu adalah 0 ya. Jadi gitu maksudnya. Diwakili gitu aja. Hanya soal penamaan variabel itu aja sih. Nah ini ya mungkin lebih lengkap gini aja. 5 kali 2,5 kali setengah 2,5. Nah sekarang kita hitung ini gimana sih cara ngitungnya? Nah aku kasih tahu. Dalam menghitung peluang, teori peluang susah banget kalau ngitung yang pakai tanda ini. Selalu kamu harus strateginya ngubah ke sebaliknya, negasinya. Yaitu negasi dari ini apa? PX kurang dari 2. Nah, kalau kita baca ini artinya apa? Peluang banyaknya pengunjung datang ke supermarket kurang dari 2 kan? Dan kita tahu banyaknya kejadian itu bilangan bulat. Berarti bilangan bulat yang kurang dari 2 apa? Ya logikanya berarti kita kurangin banyaknya pengunjung yang pas sama dengan 0 pelanggannya tambah ini kan. Nah udah deh. Sekarang tinggal kamu ngitung nih. Karena kamu tahu X-nya tadi apa? Kita tahu PDF-nya si Poisson kan ini. PX X itu adalah E pangkat min lambda X per X faktorial. Oke. By the way ini sama aja ya dengan ini. Mau gini pun sama aja ya. Nah ini. Ya udah ini kotak ungu dulu. Nah. Ya udah kamu tinggal ganti aja semuanya ya. Kurang. Nah, berarti E pangkat min lambda. Min lambdanya berapa? Karena X itu distribusinya apa? Poisson 2,5 ya. Berarti min 2,5 kali lambdanya 2,5 pangkat X. X-nya dalam hal ini apa? X-nya di sini 0 ya. Nah, per 0 faktorial kurang E pangkat min 2,5 kali 2,5 pangkat 1
per 1 faktorial. Nah ini dihitung aja ya. Udah deh peluangnya ini. Oke. Itu untuk nomor 1. Nah oke. Next yang B. Hitung peluang pengunjung ketiga selambat-lambatnya akan datang pada pukul 10. Oke, kita tulis dulu goal kita. Goalnya apa? Disuruh apa tuh namanya? Hitung. Ini yang B. Hitung peluang pengunjung ketiga selambat-lambatnya akan datang pada pukul 10 kan? Nah, ini caranya gimana? Oke. Supermarket buka jam berapa? Jam 8 kan? Jam 8 nih. Di sini jam 10. Ya. Nah, kalau udah tahu ini gimana jadinya? Ya sudah, dari sini ke sini berapa? Ada berapa? 2 jam kan? 2 jam. Nah, kamu disuruh hitung peluang pengunjung ketiga selambat-lambatnya akan datang pukul 10. Ya udah. Toh kan ini ngitung maknanya sama aja apa? Ya, dalam 2 jam harus sudah ada ini kan, sama aja kan? Ya kan, dalam 2 jam harus sudah ada 3 pengunjung kan, sama aja kan maknanya. Nah gitu ya. Ya udah, berarti N2 ini artinya N2 apa? Banyaknya kejadian dalam waktu 2 jam ini kan, selama 22 jam. Maksudnya banyaknya kejadian selama 2 jam ini kan. Dan kamu tahu distribusinya apa? Poisson H Poisson. Ingat, NT min NS. Distribusi apa? Poisson lambda T min S. Ini kan N2 sama aja N2 kurang N0 kan? Sama dengan N2. Ya udah, ini berarti Poisson lambda apa? 2 kurang 0 ya kan? Poisson lambda 2 kan? Nah, Poisson 2 lambda lebih tepatnya ya. Nah, udah ya. Poisson 2 lambda nih berarti. Udah. Dan kamu tahu lambdanya berapa? 5 kan? Yang tadi kita udah tahu intensitasnya di sini 5. Itu 10 berarti. Poisson 10. Udah. Ya sebenarnya kamu ngitung apa tadi? Peluang pengunjung ketiga selambat-lambatnya akan datang pada pukul 10. Ya sama aja toh maknanya dalam 2 jam sudah ada 3 pengunjung, ya kan? Oke. Ya udah. Ya udah, kamu hitung berarti N2, peluang N2 harusnya udah kurang dari 3 nih. Nah, kamu hitung 1 kurang apa? Banyaknya pengunjung dalam 2 jam kurang dari 3 kan? Nah, ini dia. Ya, toh sama aja. Kamu ngitung apa? Kembali lagi. Yang kayak tadi ya. Ada apa aja tadi? N2. Aduh. Jelek. N2. Toh ini tadi apa? Banyaknya kejadian kurang dari 3. Ya ada N2 pas sama dengan 0. Ada. Ini harusnya gini dulu. Nah. Ada peluang N2 sama dengan 1 kan. Dikecualikan semua kan. Kan kita incar yang penting dalam 2 jam sudah ada 3 pengunjung kan, sama aja kan ini. Ya. Ini N2 sama dengan 2. Ya sudah. Kamu hitung 1 kurang berapa ini? Nah. Pakai ini lagi ya. Oke. Pakai ini lagi dan kamu tahu X-nya tinggal ganti yang ini N2 ya, variabel acak. Dan N2 itu ada 10 kan.
parameter lambdanya. Ya udah, berarti di sini E pangkat ini lambda min 10. Lambda 10. X ini kan. X-nya 0 per 0 faktorial ya. Kurang. Ini kurangnya distributif di sini ya. Kaliin ke dalam aja. Kurang E pangkat berapa ini? Tetap min 10 ya. Kan N2 itu distribusi apa? Poisson 10. Lambdanya berarti ini ya, 10. Lambda 10 pangkat 1 per 1 faktorial kurang E pangkat min 10. 10 2 faktorial, beres. Gitu ya. Jadi kalau mau tanya, hitung peluang pengunjung ketiga lambat akan datang pada pukul 10. Ya udah, berarti dalam 2 jam udah ada 3 pelanggan, sama aja toh maknanya gitu. Kalau nanti bilang, kalau ditanya, hitunglah peluang pengunjung kelima lamanya akan datang pukul 11. Berarti dalam 3 jam sudah harus ada 5 pelanggan ya. Gitu ya, dalam 3 jam 5 gitu maksudnya. Oke. Oke, selanjutnya yang C. Hitunglah rata-rata pengunjung ke supermarket selama 2 jam. Oke. Kamu tahu, berarti kita tetap yang masih pakai yang ini kan konteksnya 2 jam ini kan. Oke, coba kita tulis ulang dulu. Goalnya apa? Yang C. Yang C itu adalah rata-rata jumlah pengunjung selama 2 jam ya kan toh. Nah, gimana nih kalau udah selama 2 jam? Berarti kita harus cari N2 nya. Rata-rata sih banyaknya kejadian selama 2 jam kan. N2 itu kan artinya apa bacanya? Banyaknya pengunjung selama 2 jam. Nah, kita berarti cari rata-rata. Rata-rata itu ekspektasi. Kayak ibarat, kenapa ekspektasi itu rata-rata? Kamu kamu tahu harga kangkung rata-rata 5.000 ke pasar. Dan kamu kalau ke kangkung, maksudnya kalau ke pasar, ya, kalau ke pasar, kamu berekspektasi kangkungnya harusnya apa? Sesuai dengan rata-rata dong, ya kan? 5.000 kan kamu ekspektasinya itu, harapannya. Nah, sama ekspektasi banyaknya pengunjung selama 2 jam ya. Oke, gitu ya. Nah, udah nih. Ya udah, kamu tahu Poisson itu kan kalau X itu berdistribusi Poisson lambda, berarti ekspektasi X itu sama dengan apa? Lambda toh, ya kan? Ya sudah. NT kamu tahu distribusi apa? Poisson lambda T kan? Ya. Kalau NT min NS, Poisson lambda T min S ya. Ini aku ulang-ulang tekanin, nggak apa-apa ya. Sampai bosan yang penting ini. Ya udah, kamu tahu NT itu apa? Kan X lambda. Ya udah, ini T. Ini kan berarti lambda T. Ya udah. Dan ini kamu tahu ekspektasi yang ini apa? Ini, ya kan? Ya, ini aku tulis ulang terus biar sampai bosan, hafal lekat di otak. Nih. Ya udah. Berarti ini ekspektasinya lambda. Oke, kita tulis dulu. Kayak tadi N2 itu distribusinya apa? Yes, ini ya. N2 tadi distribusi Poisson 2 lambda 10 dari soal B. Oke. Nah, yaudah. Lambda kali, ini kan lambda T, berarti lambda 10 ya. Ya harusnya udah tahu deh. Ini kan lambda.
Lambda T. Ya udah ini 10 kan berarti. Cocokin aja, ikutin dalamnya aja kan. Lambda kan. Nah, ini. Ya udah tulis ini. Jadi rata-rata jumlah pengunjung selama 2 jam itu apa? 10 pengunjung gitu ya. Nanti kamu tulis kesimpulannya ya di sini. Ya ini rata-ratanya. Jadi bla 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 10 pengunjung ya. Oke, itu dia. Next. Oke. Besar uang yang dikeluarkan seseorang pengunjung berdistribusi eksponensial dengan rata-rata sebesar 100 dolar. Hitung min dan variance dari total yang dibelanjakan pengunjung jika supermarket dibuka selama 10 jam. Oke. Caranya gimana nih? Ayo lo. Ayo. Wah, susah ya. Gimana ini caranya? Oke. Kamu disuruh hitung min sama variance. Oke, kita foto dulu soalnya ya, biar gak bolak-balik. Oke. Jadi gini. Eksponen ya. Oke. Yang D ini lumayan tricky ya. Kenapa? Karena ada distribusi eksponensial nih. Nah, caranya gimana nih? Oke. Gini. Oke. Kamu tahu kalau distribusi eksponensial dengan rata-ratanya beta ya, seingatku. Oke, mungkin aku harus sekilas review, kasih tahu kamu dulu deh. Review distribusi eksponensial. Tapi nggak ke PDF-nya ya, ke rata-ratanya. Nah, eksponensial ada 2 persepsi ya kak. Tergantung soalnya, kamu harus teliti. Ada 2 jenis. Kalau misalnya X itu random variable dengan distribusi eksponensial. Misalnya gini, ada soal ini berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya. Nah, kalau pakai rata-rata itu beta ya. Oke. Kalau ada yang bilang lagi cerita lain, ini distribusi eksponensial dengan rate. Nah, rate itu pakai yang lambda ya. Kalau yang rate itu lambda. Bedanya apa? Nih, kalau beta itu dianggap 1 per lambda gitu ya. Ya udah, yang ini ekspektasi X-nya beta. Kalau yang ini ekspektasinya apa? Ekspektasinya apa ini berarti? Kamu tahu lambda itu berarti apa tadi? 1 per beta ya. Nah, ini berarti 1 per berapa? Rata-ratanya X. Kok XP sih? Ekspektasi X. Aduh, sorry. Sorry. Nah, ini berarti ekspektasinya berarti 1 per lambda ya. Beda ya. Kalau ini untuk rata-rata. Kalau yang ini untuk rate. Kalau ceritanya pakai rate itu berarti parameter lambda. Kalau rata-rata itu beta, oke? Nah, sekarang udah ngerti. Jadi selanjutnya gimana? Besar uang yang dikeluarkan seorang pengunjung berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 100. Maksudnya apa artinya? Oke, maksudnya gini. Rata-rata ya. Rata-rata berarti
setiap pengunjung mengeluarkan uangnya berapa? Nah, kalau distribusinya eksponensial dengan rata-rata 100 berarti misalkan gimana bilangnya ya? Tunggu aku coba pikir dulu ya. Kok gini sih? Nah, anggaplah kita misalkan dulu variabel misal YI itu adalah banyak uang yang dikeluarkan oleh orang ke I kan. Nah, YI kamu tahu distribusi apa? Uang yang dikeluarkan oleh seorang rata-rata 100. Nah, eksponen 100. Berarti rata-rata setiap orang keluarkan berapa? Ya 100 dong rata-ratanya ya. Itu dia. Ini kita simpan dulu, oke? Yaitu banyak uang yang dikeluarkan yang besar uang deh kalau gitu. Besar uang. Nah. Terus hitung mean variance dari total yang dibelanjakan pengunjung jika supermarket dibuka selama 10 jam. Oke, 10 jam. 10 jam ya. 10 jam di sini. Nah, 10 jam. 10 jam nih di sini. 10 jam. Ya udah berarti gimana dong? Kamu ngitung sebenarnya apa? Hitung min apa? Total jam, total uang ya goalnya. Hitung min total uang. Nah, kita belum punya variabel namanya total uang. Ya udah, definisiin yuk. Total uang itu S. Total uang yang diperoleh supermarket. Kamu tahu total uang yang diperoleh supermarket sama aja total uang yang dikeluarkan orang kan? Diperoleh supermarket maknanya sama kan dengan total uang dikeluarkan oleh pelanggan. Nah, udah. Kamu tahu S berarti apa? Betul, Y1 tambah Y1 kan? Nih. Y1 tambah Y2 tambah. Ada sampai batasnya nggak? Ada. Kamu tahu supermarket buka sampai berapa jam? 10 jam. 10 jam. Ya kan? Berarti banyaknya pelanggan selama 10 jam. Tapi kita nggak tahu dong. Ya udah sampai YN ke 10 kan? Maksudnya gimana nih? Y1 kan artinya uang yang dikeluarkan oleh orang pertama, orang kedua, oleh orang pas kejadian selama 10 jam ya. Dan kita gak tahu ya. Oke, gitu maksudnya. Nah, masing-masing punya ekspektasi berapa ini? Eksponen 100. Sini eksponen 100 juga ya. Paham kan maksudnya? Ini tambah eksponen 100 juga nih. Ini eksponen 100 juga terusnya. Banyak berarti kan? Ya kan, banyak kan berarti. Nah, gimana dong berarti? Kamu mau cari goal kita lagi-lagi apa? Hitung min total, rata-rata total uangnya. Berarti ekspektasi total kan S. Nah, gimana caranya? Gampang aja logikain. Rata-rata total uang itu apa? Jadinya kalau bingung tentang matematikanya, logikanya gini aja.
Kan kamu ditanya rata-rata total uang kan. Terus ya udah, rata-rata total uang maknanya sama aja dengan rata-rata banyaknya pengunjung kan, dikali rata-rata uang tiap orang kan. Rata-rata uang tiap orang nih. Uang tiap orang rata-ratanya berapa? 100. Dikali berapa? Rata-ratanya banyak pengunjung. Ini kan ekspektasi X ya. Rata-rata banyak pengunjung berapa? Ya tokonya dibuka selama 10 jam ya. Berarti N10 kak. Ya, N10. N10 itu distribusi apa? Poisson lambda 10 kan berarti. Poisson lambdanya ingat gak soalnya? 5 kan? 5 kali 10 50. Nah, dan kamu tahu distribusi Poisson itu apa? 50 kan berarti 50 kali 100. 5000 ya. Itu dia. Mungkin lebih tepatnya gini aja, lebih enak ya logikanya. Nah yang variance mungkin aku nggak bisa ya cara kerjanya ya. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu cara logikanya. Dan mungkin aku bisa dibilang menyerah kerja yang ini variansinya. Oke, kita bakal sampai min dulu aja ya. Ini mohon maaf kalau beneran keluar variance ya. Semoga aku berharap rata-rata pasti karena soal-soal lebih tertarik menanyakan min daripada variance. Variance itu kayaknya udah masuk ke ranah start mat ya. Oke, gitu dulu.